Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivin, NIM L1A1222027 kelas A. Jurusan Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Perbedaan Sistem Pencernaan pada Unggas dan Ruminansia dengan mata kuliah Nutrisi Ternak Dasar. Langsung saja, pengertian sistem pencernaan. Sistem pencernaan secara umum adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Sistem pencernaan pada unggas berbeda dengan sistem pencernaan pada ruminansia yang memiliki gigi untuk mengunyah. Sistem pencernaan pada unggas dimulai saat makanan masuk melalui paruh dan berakhir pada kloaka. Prinsipnya, pencernaan pada unggas terjadi secara mekanik dan pencernaan secara kimia atau enzimatis. Yang berikutnya yaitu perbedaan sistem pencernaan pada unggas dan ruminansia. Pembahasan proses dan sistem pencernaan pada unggas atau aves secara lengkap seperti halnya pada vertebrata lainnya. Sistem pencernaan pada kelas aves seperti unggas lainnya tersusun atas saluran dan kelenjar pencernaan. Kelas aves memiliki metabolisme yang tinggi untuk berbagai aktivitas seperti terbang membutuhkan energi yang sangat besar. Untuk itu, ayam dan anggota kelas aves lainnya memiliki sistem pencernaan sederhana guna segera memperoleh energi dan melakukan sebuah adaptasi pada organ-organ tertentu dalam rangka mengurangi massa tubuh. Berikut dapat dilihat gambar unggas pada ayam. Adapun proses pencernaan pada unggas yaitu sebagai berikut. 1. Paruh atau mulut. Ayam dan unggas lainnya tidak memiliki bibir dan pipi. Mulut mengalami modifikasi menjadi paruh dengan struktur yang keras dan tajam tersusun atas zat tanduk. Bentuk paruh pada burung dan unggas berbeda-beda tergantung pada jenis makanannya. Paruh berperan dalam pengambilan makanan yang akan masuk ke dalam mulut. Ayam dan unggas lainnya tidak memiliki gigi sehingga makanan tidak dikunyah dalam mulut. Saliva mengandung enzim pencernaan yang akan memecah makanan secara kimiawi. Lidah membantu proses penelanan dan mendorong makanan menuju esofagus. Kedua, esofagus. Tabung fleksibel menghubungkan mulut dengan tembolok dan ventriculus, menghantarkan makanan yang masuk ke dalam mulut menuju tembolok. Dinding esofagus menghasilkan lendir yang mengandung zat antimikroba, membunuh bakteri yang ikut tertelan bersama makanan. Esofagus mengalami pelebaran yang disebut tembolok yang membentuk kantung penyimpanan makanan dalam beberapa waktu. Yang ketiga, tembolok. Tembolok atau crop merupakan pelebaran dari esofagus, berbentuk kantung yang berperan sebagai tempat penyimpanan makanan untuk sementara waktu. Makanan mengalami proses pencernaan dan perlu diketahui bahwa tembolok tidak menghasilkan enzim pencernaan, namun enzim pencernaan dari dalam mulutlah yang melanjutkan pencernaan dalam tembolok. Yang keempat, lambung atau proventriculus. Proventriculus disebut juga sebagai lambung yang sesungguhnya, seperti halnya pada manusia. Hal ini karena proventriculus menghasilkan getah lambung yang melaksanakan fungsi pencernaan secara kimiawi dan oleh karena itu, proventriculus disebut juga perut kelenjar.
Getah lambung mengandung enzim-enzim pencernaan atau pepsin dan asam klorida atau HCl yang memecah makanan menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Yang selanjutnya yaitu empedu atau ventriculus. Lambung ini dikenal sebagai lambung mekanik, tersusun atas otot-otot yang kuat guna menguras makanan yang terlumak oleh enzim-enzim pencernaan dari mulut, dan proventriculus terdapat massa kerikil atau pasir kecil di dalam empedal untuk membantu mengunyah makanan yang masuk. Ayam dan unggas lainnya tidak memiliki gigi. Maka keberadaan kerikil atau pasir tersebut menggantikan fungsi gigi dalam mengunyah makanan. Berikutnya, usus halus. Seperti halnya pada manusia, usus halus pada ayam terdapat menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum dikenal juga sebagai lobe duodenum karena bentuknya yang melengkung merupakan muara bagi sekret yang dikeluarkan oleh kelenjar pencernaan hati dan pankreas. Hati mengeluarkan garam empedu yang membantu dalam pencernaan lemak dan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Contoh vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Sekum. Sekum merupakan 2 saluran buntu yang menonjol keluar pada persimpangan antara usus halus dan usus besar. Sekum berkembang baik pada unggas pemakan tumbuhan atau herbivora, sedangkan pada unggas atau burung-burung pemakan hewan seperti karnivora, sekum berukuran sangat pendek. Sekum berperan dalam proses penyerapan air dan fermentasi partikel makanan. Sistem pencernaan yang selanjutnya yaitu usus besar atau kolon. Usus besar adalah saluran pendek yang merupakan saluran terakhir dari sistem pencernaan seekor ayam. Sebagian besar air akan diserap dalam usus besar, selanjutnya akan bermuara di rektum dan akan dibuang melalui kloaka. Sistem pencernaan yang terakhir yaitu kloaka. Ayam dan beberapa vertebrata lainnya tidak memiliki anus, melainkan memiliki saluran pembuangan yang disebut kloaka. Anus merupakan lubang yang khusus membuang sisa makanan dari sistem pencernaan, sedangkan kloaka adalah muara akhir pembuangan dari saluran urin, saluran reproduksi, dan saluran pencernaan. Urin dan feses akan dikeluarkan secara bersamaan. Feses ayam dan unggas lainnya mengandung buangan nitrogen hasil pemecahan protein, yaitu asam urat. Bisa ditunjukkan dengan warna bercak putih pada feses. Pembahasan berikutnya yaitu pencernaan pada ruminansia. Ternak ruminansia terdiri dari ruminansia besar diantaranya sapi dan kerbau, dan ruminansia kecil diantaranya kambing dan domba. Ruminansia memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan ternak lain. Sistem pencernaan ruminansia memiliki beberapa tahapan dalam mencerna makanan. Organ pencernaan pada ternak ruminansia terdiri dari mulut, rumen, retikulum, omasum, abomasum, usus halus, sekum, kolon, dan rektum. Rumen memiliki ukuran yang paling besar yaitu 80%, retikulum 5%, omasum 7%, dan abomasum 8%. Berikut faktor-faktor pencernaan pada ternak ruminansia, yaitu bagian A, pencernaan secara mekanis. Pencernaan secara mekanis dilakukan di dalam mulut. HTP yang telah direnggut dikunyah di dalam mulut, kemudian ditelan. Setelah istirahat dikeluarkan kembali dan dikunyah lebih halus. Hal ini disebut memamah biak. Pengunyah
dalam mulut bercampur dengan saliva atau air liur untuk membantu proses pengunyahan dan menelan makanan. Bagian B. Pencernaan pada rumen. Rumen disebut juga perut besar karena merupakan bagian lambung terbesar di dalam sistem pencernaan ternak ruminansia. Permukaan rumen dilapisi oleh papila. Rumen berfungsi sebagai tempat fermentasi oleh mikroba, tempat absorpsi VFA, dan tempat pencampuran pakan. Rumen sapi memiliki berbagai jenis bakteri yang berbeda dengan jumlah yang sangat banyak dan beberapa tipe protozoa yang membantu memanfaatkan serat dari bahan pakan dan sumber nitrogen non-protein. Rumen pada ternak ruminansia memiliki ukuran yang paling besar dibandingkan dengan lambung yang lainnya. Sistem pencernaan berikutnya yaitu pencernaan pada retikulum. Retikulum disebut juga perut jala karena permukaan bagian dalamnya mirip dengan jala atau sarang lebah. Rumen dengan retikulum hampir tidak berjarak. Retikulum juga membantu regurgitasi ruminansia. Retikulum berfungsi sebagai tempat fermentasi pakan oleh mikroba. Hasil fermentasi retikulum diantaranya adalah VFA, amonia, dan air. Bahan pakan yang difermentasi terutama VFA, amonia, dan air pada retikulum mulai diabsorpsi. Bagian D. Pencernaan pada omasum. Omasum adalah lambung ketiga dari ternak ruminansia. Omasum disebut perut buku karena memiliki lipatan-lipatan seperti buku berupa lipatan-lipatan longitudinal. Pencernaan pada omasum masih terjadi secara fermentasi mikroorganisme. Omasum berfungsi sebagai pengatur arus ingesta ke abomasum dan menyaring partikel yang benar. Bagian E yaitu pencernaan pada abomasum. Abomasum terbagi atas 3 bagian yaitu florika yang merupakan sekresi mukus, fundika atau sekresi pepsinogen, renin dan mukus, pada dan kardia yang merupakan sekresi mukus. Abomasum tempat permulaan pencernaan protein dan mengatur arus digesta dari abomasum ke duodenum. Pakan abomasum akan dicerna kembali dengan bantuan asam klorida dari berbagai enzim. Bagian F. Pencernaan pada usus halus. Setelah selesai pencernaan pakan di abomasum, maka akan dilanjutkan ke usus halus. Usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum kondisinya asam sehingga bakteri dari lambung tidak bisa hidup di duodenum. Kondisi asam akibat dari pencampuran asam dari abomasum, getah pankreas, hati, kantung empedu, dan kelenjar dari usus halus. Sistem pencernaan pada ruminansia yang terakhir yaitu pencernaan pada usus besar. Usus besar khususnya sekum dan kolon. Sisa-sisa dari pencernaan sebelumnya didorong dengan peristik usus ke usus besar. Sisa-sisa dari pencernaan sebelumnya masih mengandung mineral dan air. Penyerapan mineral dan air paling banyak di usus besar. Penyerapan terjadi melalui dinding usus. Pada slide berikut dapat dilihat beberapa gambar unggas seperti ayam, burung, angsa, dan bebek. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.